Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi Halotat yang telah dibuat. Next, dengan anggota kelompok, Yaitu saya, Siva Alia Rahma dengan NPM 21001. Saya Kaisar Dewangga dengan NPM 21002. saya Gemang Akbar dengan PM 21010. Latar belakang dan permasalahan dari aplikasi yang dibuat, yaitu berkembangnya zaman membuat teknologi semakin maju dan aktivitas manusia semakin disibukkan dengan berbagai aktivitas yang membuat manusia itu sendiri jauh dari Tuhan atau manusia sulit mendapatkan masukan agama dari para pemuka agama. Analisis bisnis proses yang sudah ada, yaitu aplikasi Halo Ustadz. Aplikasi ini digunakan oleh user untuk dapat mendengarkan kajian yang sudah ada dan bertanya melalui forum chat. Aplikasi ini berbeda dengan aplikasi yang sudah kita buat, yaitu aplikasi ini tidak bisa membuat user bertanya secara langsung sekaligus membuat janji temu dengan Ustadz. Inovasi yang dibuat oleh aplikasi Halotat, yaitu inovasi yang dikembangkan dari aplikasi Halotat ini memproduktifkan waktu dengan membuat janji temu dan mengikuti kajian sesuai dengan jadwal yang tersedia, maupun kesepakatan Ustadz dengan user. Dalam pengembangannya, Ustadz dengan user dapat bertemu secara langsung. Lalu, apa saja yang ada di dalam aplikasi Halotat ini, yaitu yang pertama, bertemunya langsung antara user dengan juga Ustadz, lalu juga mengakses di mana saja, dapat diakses di mana saja. Yang ketiga, Ustadz yang disediakan dalam Halotat ini berwawasan luas, dan juga aplikasi ini non-Islam friendly. Next. Tujuan dari dibuatnya sistem aplikasi ini yaitu agar manusia, terutama pemeluk agama Islam, sebisa mungkin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui tujuan dari hidup. Untuk itu, kami membuat aplikasi ini agar dapat menunjang kebutuhan rohani setiap individu. Lalu, adapun manfaat dari aplikasi Halotat yang kami buat ini, yaitu sistem aplikasi ini membuat manusia, terutama pemeluk agama Islam, menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kesibukan dengan urusan duniawi dan teknologi, untuk itu kami membuat aplikasi ini agar dapat menunjang kebutuhan rohani dari setiap individu. Adapun batasan sistemnya, yaitu bagi user tidak ada batasan, semua pihak dapat mengakses aplikasi serta melakukan pertanyaan. Dan bagi Ustadz, dalam Halotat ini memiliki batasan, yaitu Ustadz dengan pandangan terbuka terhadap segala macam agama, lalu yang kedua tidak syiah, dan yang ketiga tidak menyimpang, dan yang terakhir tidak mengajarkan aliran sesat. Lalu adapun sistem pemilihan dalam Ustadz di sini, yaitu yang pertama dilakukannya wawancara dari pihak Ustadz dengan pihak admin dari pemilik aplikasi Halotat, yang kedua adanya riwayat pendidikan, lalu yang terakhir dilakukannya psikotes. Adapun matriks dari aplikasi Halotat ini, yaitu pada sistem, yaitu terdapat aplikasi, dan dalam entity terdapat 4 entity, yaitu adanya user, ustadz, pesan, dan pertemuan. Dalam entity user terdapat atribut dari nama user, tanggal tempat lahir, alamat, agama, email, password. Begitupun dengan entity ustadz yang atributnya hampir sama dengan user. Dan untuk aktivitas dan kejadian untuk entity user dan juga ustadz, yaitu memiliki aktivitas dan kejadian yang sama, yaitu aktivitas pertemuan user dan ustadz, dan kejadiannya yaitu ta'aruf antara ustadz dan juga user. Adapun entity pesan, yaitu memiliki atribut pesan suara maupun pesan teks, yang dimana memiliki aktivitas diskusi dan kejadiannya yaitu bertanya dan menjawab. Sedangkan pertemuan, yaitu terdapat atribut di ruang digital maupun lokasi tempat yang aktivitasnya itu berkumpul dan kejadiannya silaturahmi. Untuk entity user dan juga ustadz, untuk variabelnya yaitu masing-masing dari jumlah user maupun jumlah ustadz. Sedangkan untuk pesan, itu memiliki variabel jumlah pesan yang masuk, dan untuk pertemuan yaitu variabelnya penentuan lokasi tempat dan juga waktu. Next. Nah, ini merupakan bisnis proses dari aplikasi Halotat ini. Dapat kita lihat bahwa yang pertama adalah mulai, kemudian kita lihat setelah mulai kita akan masuk pada halaman login page, di mana pada login page ini
Jika kita tidak memiliki akun, maka kita akan dialihkan kepada register, yang nantinya setelah register akan dilanjutkan kepada input username, input password, dan juga selesai. Nah, bagaimana jika kita sudah mempunyai akun? Maka langkah berikutnya adalah kita masuk ke pemilihan menu, kemudian dari pemilihan menu terdapat dua opsi, yang itu Aji dan juga Murtad. Nah, dari masing-masing fitur ini kita lihat bahwa pada Aji sendiri ada dua fitur. Yang pertama agenda mengaji dan juga agenda diskusi dengan Ustadz. Kemudian sama halnya dengan Murtad, kita lihat juga terdapat dua opsi fitur, yang pertama konsultasi agama dan juga tanya Ustadz. Nah, dapat kita lihat ini merupakan bisnis proses existing yang sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Dapat kita lihat yang menjadi permasalahan adalah saat bisnis proses memasuki datang ke masjid. Nah, permasalahan yang pertama yaitu adalah Ustadz yang berhalangan hadir. Yang kedua adalah tidak ada waktu untuk pergi ke masjid. Yang ketiga adalah orang non-Islam malu untuk datang ke masjid. Nah, kemudian permasalahan berikutnya pada bisnis proses existing adalah pada bagian bertanya dengan Ustadz serta mengaji dengan Ustadz. Nah, permasalahannya yang bisa dihadapi sehari-hari adalah Ustadznya sendiri yang tidak kenal. Baik, selanjutnya masuk ke dalam use case diagram. Dalam use case diagram ini terdapat 3 elemen, yaitu admin, ustadz, dan juga user. Untuk dari adminnya sendiri itu, yang pertama admin menyajikan data, merekap data, lalu yang terakhir itu merekap ulasan. Lalu selanjutnya masuk ke ustadz dan user. Untuk ustadznya sendiri, di aplikasinya itu yang pertama ustadz mendownload aplikasi, lalu login, dan masuk ke dalam beranda. Setelah itu masuk ke dalam keahlian, selanjutnya membuat janji temu atau menentukan jadwal yang nantinya itu akan berhubungan dengan user itu sendiri. Dan juga untuk user sendiri mendownload aplikasinya, masuk ke dalam akun, lalu masuk ke dalam beranda, memilih kebutuhan, mengaji atau diskusi, konsultasi, atau kajian. Setelah itu membuat janji temu atau menentukan jadwal dengan ustadz, dan yang terakhir itu masuk ke dalam ulasan. Lalu oleh admin direkap. Next. Nah, berikutnya kita lihat algoritma proses registrasi. Kita lihat pada bagian user. Yang pertama, user melakukan registrasi, kemudian divalidasi oleh sistem, kemudian kembalikan lagi kepada user. Setelah divalidasi dan data sesuai, kemudian data diterima oleh sistem atau juga admin. Kemudian data akan akses masuk akan diberikan, kemudian user tersebut dapat login. Nah, ini selanjutnya merupakan algoritma proses dari pemilihan fitur. Yang pertama itu kita dapat lihat itu pemilihan menu. Setelah via menu atau fitur tersebut dipilih, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan topik acara. Setelah daripada itu masuk kepada topik yang dipilih, kemudian mempersiapkan ruangnya. Dari mempersiapkan ruang ini diberikan konfirmasi apakah akan dilanjutkan atau tidak. Jika batal akan kembali ke pemilihan fitur menu. Jika dia setuju maka akan masuk kepada notifikasi yang akan masuk kepada Ustadz. Nah, ini merupakan sequence diagram, dapat kita lihat sendiri pada grafik atau gambar di bawah ini. Yang pertama ada user, sistem, dan juga Ustadz. Kita lihat memiliki flow-nya masing-masing. Kemudian dilanjutkan oleh collaboration diagram. Dapat kita lihat ada user, sistem, admin, Ustadz, dan juga fiturnya. Baik, selanjutnya masuk ke dalam kelas diagram. Untuk kelas diagram itu sendiri, user pertama login, memasukkan password, dan juga username. Jika belum ada akun, maka user membuat akunnya dulu. Selanjutnya registrasi akun, kemudian login. Terus selanjutnya masuk ke dalam halaman dashboard, yang di dalamnya itu ada aji atau agenda mengaji, dan murtad atau mari tanya ustadz. Kemudian di bawahnya ada berita terbaru atau info terbaru mengenai keislaman.
Lalu setelah dari halaman dashboard, langsung masuk ke user disajikan dengan menu aji maupun murtad. Untuk ajinya itu sendiri, jadwal mengaji dan diskusi. Lalu, jika user masuk ke dalam aji, jadwal mengaji atau diskusi, misalkan user masuk ke dalam agenda mengaji, maka tampilannya itu ada Ustadz, foto Ustadz, nama Ustadz, dan kode Ustadz. Dan di bawahnya itu ada jadwal Ustadz itu hari apa saja tersedianya. Kemudian jika user masuk ke dalam menu aji dan masuk ke dalam diskusi, maka tampilannya akan ada foto Ustadz, nama Ustadz, dan kode Ustadz. Lalu di bawahnya ada menu diskusi pengguna. Lalu selanjutnya balik lagi ke dalam menu murtad yang di dalamnya ada konsul dan juga kajian. Jika user masuk ke dalam menu konsul, maka di dalamnya akan ada elemen politik, ekonomi, akhlak. Maksud dari sini tuh jadi di dalam konsultasi ini tuh user dan ustadznya tuh menerangkan tema mengenai politik, ekonomi, atau akhlak. Nah, di bawahnya tuh ada Ustadz, foto Ustadz, nama Ustadz, dan kode Ustadz yang tersedia untuk tema-tema tersebut. Lalu jika user masuk ke dalam menu kajian, maka tampilannya akan ada Ustadz, foto Ustadz, nama Ustadz, kode Ustadz, dan tema kajian. Selanjutnya, utama aplikasi. User diwajibkan untuk masuk ke dalam akun. Jika user tidak memiliki akun, maka user bisa memilih menu register. Lalu, ketika register akun, maka user akan membuat akun agar dapat bisa masuk ke dalam aplikasi. Nah, setelah mendapatkan akun atau telah membuat akun, maka akun dimasukkan ke dalam profil awal dari Halotad. Setelah login ke dalam aplikasi Halotad, maka langsung tampilnya halaman pertama, yang dimana user diberikan pilihan sesuai dengan kebutuhan, yaitu bisa memilih aji atau mari mengaji, ataupun murtad mari tanya ustad. User diberikan tampilan mengenai arah kiblat, jadwal sholat, temperatur, udara setempat, dan info mengenai perkembangan Islam yang terkini. Jika memilih pilihan murtad, maka dalam elemen murtad terdapat dua opsi, yaitu konsul, proses pertukaran info antara ustadz dengan user, dan juga kajian atau jadwal kajian yang akan datang. Dan apabila memilih aji, maka dalam elemen aji terdapat dua opsi, yaitu jadwal mengaji dengan ustadz maupun diskusi dari user juga bersama ustadz. Nah, berikut ini merupakan tampilan jika kita desain menggunakan Figma. Nah, seperti ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Halotad itu sendiri. Kemudian, hal yang pertama kita lakukan jika kita belum memiliki akun, maka kita akan pergi ke menu register. Kita bisa pencet di bawah sini. Nah, ketika kita sudah menginput username dan juga password, maka kita akan dialihkan kepada menu login. Setelah dari login, kita masukkan username serta password yang telah kita buat. Kemudian kita akan masuk kepada tampilan utama di aplikasi Halotad ini. Nah, pada aplikasi ini kita lihat pada bagian atas, udara atas di sini merupakan sebelah kiri kita lihat merupakan profil daripada pengguna itu sendiri. Jika kita lihat, maka di sini dapat beberapa opsi, yaitu kitanya sendiri, kemudian ID kita, serta logout di bawah. Kemudian jika kita lihat pada bawah, ini merupakan berita Islami terkini. Kemudian jika kita pilih salah satu menu, maka akan melanjutkan kepada tampilan berikutnya. Di sini saya akan contohkan memilih pada menu aji. Ini merupakan menu dari aji itu sendiri. Jika kita lanjutkan, maka kita akan masuki agenda mengaji. Jika kita lihat pada bagian agenda mengaji terlihat
Ustadz yang siap menerima kita untuk mengaji, serta hari di mana ustadz-ustadz tersebut berada untuk hari mengaji. Jika kita kembali, kita lihat pada menu diskusi. Di sini kita lihat untuk ustadz, kita ambil contoh Ustadz Abdul Somad memiliki diskusi dengan beberapa user, yaitu Mamat dan juga Agus. Jika kita lihat Ustadz Felix Xiao, kita dapat melihat bahwa user yang berinteraksi adalah Budi dan juga Sulastri. Jika kita kembali ke menu utama, yaitu murtad. Di sini saya akan mencontohkan, pada murtad itu sendiri terdapat dua opsi. Yang pertama konsul dan juga kajian. Jika kita lihat pada menu konsul, di sini yang tadi dijelaskan, pada menu konsul ini kita dapat melihat serta memilih topik atau tema dari konsultasi yang akan kita lakukan. Di sini pada isu politik kita dapat lihat beberapa ustadz yang menangani masalah ini, kemudian ekonomi dan juga akhlak memiliki beberapa ustadz yang dapat kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Kemudian jika kita memilih ke menu kajian, maka di sini kita dapat melihat bahwa terdapat nama ustadz, ID ustadz dan juga tema daripada kajian itu sendiri. Di sini user dibebaskan untuk memilih tema apa atau jenis kajian apa yang akan dilakukan bersama ustadz tersebut. Jika kita sudah selesai melakukan aplikasinya dan kita ingin logout, caranya sederhana, yaitu tinggal kita kembali ke menu profile, kemudian pilih logout di bawah. Maka akan kembali ke tampilan semula. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pengaplikasian aplikasi Halotat untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah pengembangan Smart Rural. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.